Teman-teman, di kesempatan video kali ini, sebelum saya menambah beberapa materi lagi, saya ingin mengulas beberapa komentar atau pendapat yang telah teman-teman sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, saya juga tidak tahu ada apa di hari Kamis. Hari Kamis sangat spesial sekali karena mohon maaf ya sering mundur untuk pertemuannya. Yang pertama mengenai transmisi data. Transmisi data ini saya tujuannya ingin mengenalkan teman-teman atau mengajak teman-teman supaya memahami kita itu selama ini bisa membaca WA, bisa melihat sosial media, itu prosesnya bagaimana. Kalau kita bicara komunikasi data, dulu sudah disebut bahwa komunikasi data ini punya sumber. Nah, kalau kita bisa membaca data itu berarti kita sebagai penerima data. Dari sumber ini ke penerima itu prosesnya bagaimana pengirimannya. Nah, pengiriman ini yang disebut dengan transmisi. Ya, pengiriman ini yang disebut dengan transmisi. Nah, selanjutnya mengenai data, kita bisa baca pesan WA. Nah, pesan itulah yang disebut dengan data. Atau kalau di sosial media itu informasi, ya. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui pengiriman itu ada dua jenis, analog sama digital. Dan data itu dibawa dari sumbernya ke penerima, yang membawa ini namanya sinyal. Jadi sinyal ini dalam artian pembawa data. Ya, ini juga ada dua, analog dan digital. Nah, di sini yang ingin saya ulas, pertama, di sini saya baca kok jawabannya bolak-balik. Bolak-balik itu contohnya misalkan smartphone. Smartphone ini maksudnya transmisi analog, sinyal analog, ya. Nah, nih, kemudian ada juga misalkan di sini, nah nih smartphone maksudnya analog dan digital. Ya, ini sebagai contohnya. Ya. Nah, ini yang betul bagaimana? Nah, di sini akan sedikit saya ulas ciri-ciri mengenai transmisi analog dan transmisi digital. Ciri-cirinya apa? Transmisi analog itu mudahnya yaitu transmisi yang dilakukan dengan cara melalui gelombang radio atau dalam artian frekuensi, ya. Nah, frekuensi transmisi analog itu. Nah, di sini contohnya teman-teman bisa melihat di daerah sekitarnya banyak antena penguat sinyal, ya, baik itu dari operator seluler atau ISP atau yang lainnya. Nah, itu contoh dari transmisi analog. Sedangkan untuk transmisi digital, nah transmisi digital ini contohnya apa? Nah, transmisi digital ini sebagai contoh yaitu kalau teman-teman melakukan pengiriman data melalui kabel. Ya, melalui kabel. Nah, ini kabelnya juga kabel tertentu nanti akan kita bahas ya, tapi ciri mudahnya yaitu yang menggunakan kabel untuk transmisi digital. Jadi istilahnya mudahnya analog, kalau kita bicara analog, analog ini bentuknya masih sinyal frekuensi ya, dalam artian baik transmisi analog maupun sinyal analog itu bentuknya masih frekuensi. Frekuensinya apa? Frekuensi gelombang radio. Ya, frekuensi gelombang radio. Nah, kalau transmisi digital, sinyal digital, ini bentuknya sudah dalam bentuk kabel dengan sinyalnya ini dalam bentuk pulse 0 atau 1. Seperti itu, ya. Nah, ini contohnya transmisi analog dan sinyal analog. Ini ya contoh mudahnya kalau semuanya analog, yaitu radio, handy talkie, ya.
Kemudian teman-teman kalau di rumah itu ada antena televisi yang dipasang pakai tiang, lah itu masih analog, sinyal analog. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua transmisinya analog, sinyalnya digital. Nah, ini contohnya apa? Sinyal seluler kita, ya. Jadi dalam artian kita bisa saling WA-an. Nah, itu kan selama ini pemancarnya masih analog. Cuma datanya itu atau sinyal pembawanya itu sudah digital. Ya, jadi istilahnya yaitu seluler kita, jaringan seluler kita. Nah, kemudian yang ketiga, transmisinya digital, sinyalnya analog. Nah, ini kalau teman-teman kata kuncinya di transmisi digital, sinyal analog, yaitu pasti dijumpai yang namanya modem. Modem inilah yang mengkonversi dari analog menjadi digital dalam artian demodulator, ya kan? Ya, ini. Sebagai contohnya apa? Ya teman-teman, kalau dulu berlangganan jaringan internet dari provider yang menggunakan kabel telepon. Nah, dari kabel telepon itu masuk ke modem dulu, baru dari modem bisa masuk ke server, ke router, ke access point, dan sebagainya. Cuma saat ini, ya kan, dengan adanya fiber optik, fiber optik itu juga sudah jadi satu di satu perangkat. Nah, ini maksudnya di transmisi digital dan sinyal digital. Contoh lainnya transmisi digital dan sinyal digital ini contohnya apa? Ya teman-teman kalau ngopi file dari flash disk itu sudah transmisi digital dan sinyal digital. Sebagai contohnya kayak gitu. Ya. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, misalkan Pak, kalau saya mengirimkan file melalui wireless itu berarti apa? Misalkan sharing lah, kita sharing kirim dokumen dalam bentuk Office, ya kan, dokumen Office yang kita kirim ke teman kita melalui jaringan wireless. Dokumennya dalam bentuk digital, jadi itu dikirimnya melalui sinyal digital, cuma pengirimannya menggunakan transmisi analog. Nah, wireless itu kan gelombang radio, sebagai contohnya begitu. Ya, nah ini. Cuma kalau kita ngopinya atau ngirimnya pakai kabel, nah, contohnya kabel LAN. Nah, jadi kita kirim filenya atau sharing filenya menggunakan kabel LAN. Kalau tadi kan wireless, wireless itu berarti sinyal digital, transmisinya analog. Tapi kalau kirim filenya menggunakan sharing kabel LAN, ya kan? Jadi kita menggunakan network lokal di situ. Nah, itu sinyalnya digital, transmisinya juga digital. Ya. Nah, sebagai contohnya seperti itu. Nah, nanti silahkan jawaban teman-teman ini dikoreksi ya. Nah, itu bila mana ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan melalui grup ya. Silahkan seperti itu. Nah, ini mungkin dari saya itu ulasan untuk materi transmisi datanya. Cukup sekian, terima kasih.